wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pembelajaran mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Rendra Edka Diva. Kami dari kelompok 6 Perbankan Syariah 3A yang beranggotakan Milenia Iklima Sanjani, Emma Catria Nilamsari, Vinky Agnes Erlinawati, Nihan Dias Reganis, dan saya Endah Sulistiani akan membahas materi analisa deret waktu dengan sub materi yang pertama analisa deret waktu, yang kedua pembagian pola data, yang ketiga metode freehand, metode moving average, metode semi moving average, dan yang terakhir metode least square. Milenia Iklima Sanjani, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi analisis deret waktu, yaitu pengertiannya, data time series adalah serangkaian titik data yang diindeks dalam urutan waktu. Analisis deret waktu terdiri dari metode untuk menganalisis data deret waktu yang mengekstraksi statistik yang bermakna. Peramalan deret waktu adalah penggunaan model untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan nilai yang diamati sebelumnya. Data bentuk time series dapat dicatat berdasarkan waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan, ataupun periode waktu tertentu lainnya dalam rentan waktu yang sama. Jadi, ini adalah contoh dari data time series yang menunjukkan rentang waktu yang sama dari tahun ke tahun. Contohnya yaitu seperti pada tabel tersebut. Urut dari tahun 1999 ke tahun 2000 sampai tahun 2007 yang menunjukkan rata-rata penjualan produk pakaian PT XYZ. Lalu selanjutnya, di dalam komponen deret waktu terdapat model klasik deret waktu yang biasa digunakan oleh ekonom dalam mengartikan 4 komponen deret waktu sebagai berikut, yaitu YT sampai dengan TT, CT, ST, dan IT. YT melambangkan variabel tak bebas atau respon. Yang kedua, TT melambangkan tren sekuler atau scalar trend. Yang ketiga, CT melambangkan pergerakan siklus atau cyclical movement. Yang keempat, ST yaitu melambangkan fluktuasi musiman atau seasonal fluctuation. Dan yang terakhir, IT melambangkan variasi tak beraturan atau irregular variation. Lalu ada pula analisis pergerakan khas deret waktu yang dianggap sangat penting dalam berbagai hal. Salah satunya adalah untuk tujuan-tujuan forecasting pergerakan variabel di masa mendatang, sehingga wajar jika sebagian besar industri dan lembaga pemerintahan merasa berkepentingan dengan subjek ini. Lalu terdapat juga metode analisis deret waktu, yaitu dibagi menjadi linear dan non-linear, univariat dan multivariat. Ada beberapa jenis motivasi dan analisis data yang tersedia untuk jenis deret waktu yang sesuai dengan berbagai tujuan dan lain-lain. Dalam konteks statistik, ekonometri, keuangan kuantitatif, seismologi, meteorologi, dan geofisika, tujuan utama dari analisis deret waktu adalah perkiraan. Dalam konteks pemrosesan sinyal, teknik kontrol dan teknik komunikasi digunakan untuk deteksi dan estimasi sinyal. Untuk selanjutnya, saya Emma Catria Nilamsari akan membahas materi yang kedua. Materi selanjutnya adalah pembagian pola data. Analisis deret waktu pada dasarnya itu digunakan untuk melakukan analisis data dengan mempertimbangkan pengaruh waktu. Data dikumpulkan secara periodik berdasarkan waktu, bisa dalam bentuk jam, hari, minggu, bulan, kuartal, bahkan tahunan. Untuk menentukan metode peramalan pada deret waktu, terlebih dahulu harus diketahui pola data, sehingga peramalan dapat dilakukan. Untuk pola-pola data terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah pola data horizontal. Pola data horizontal adalah pola data yang terjadi apabila data berfluktuasi di sekitaran suatu nilai konstan atau seperti membentuk garis horizontal. Data ini memiliki nama lain yaitu data stasioner. Contoh data ini adalah data penjualan konstan.
di mana jumlah penjualan selalu meningkat atau menurun pada suatu nilai konstan secara konsisten dari waktu ke waktu. Untuk gambarnya bisa dicermati. Untuk yang selanjutnya adalah pola musiman. Pola data musiman merupakan pola yang terjadi karena suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Bisa karena waktu triwulan, kuartalan, bulanan, mingguan, atau bahkan harian. Gerakan musiman merupakan gerakan yang teratur, artinya naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama. Disebut juga gerakan musiman oleh karena terjadinya bertepatan dengan pergantian musim. Contohnya itu seperti harga beras akan turun pada saat musim panen padi, penjualan buku akan meningkat pada awal sekolah, dan jumlah pengunjung ke gedung bioskop akan naik pada malam minggu. Untuk gambarnya bisa dilihat. Tiga adalah pola siklis. Pola data siklis merupakan pola yang terjadi karena dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti yang berhubungan dengan siklis bisnis. Contohnya itu seperti data penjualan mobil. Perbedaan utama pola musiman dan siklis terletak pada panjang dan periodenya. Pada musiman, pola cenderung memiliki panjang konstan dan terjadi berulang pada periode teratur. Namun berbeda dengan pola siklis, di mana pada pola ini memiliki panjang yang bervariasi dan magnitudo yang juga bervariasi. Untuk gambarnya juga dapat dilihat. Dan yang terakhir adalah pola data tren. Pola data tren merupakan pola yang terjadi di mana kecenderungan arah data dalam jangka panjang dapat berupa kenaikan maupun penurunan. Contohnya yaitu data gross national product. Untuk gambarnya juga Saya, Vinky Agnes, akan membahas tentang metode freehand. Metode freehand ini merupakan metode time series yang bersifat subjektif. Langkah-langkah untuk menentukan garis tren dengan menggunakan metode ini sebagai berikut. Yang pertama, buat sumbu tegak Y dan sumbu mendatar X. Yang kedua, buat scatter diagram, yaitu kumpulan titik-titik koordinat X, Y, di mana X sama dengan variabel waktu. Yang ketiga, dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter diagram, tariklah garis yang mewakili atau paling tidak mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar tersebut. Misalnya, Y sama dengan data berkala, X sama dengan waktu berupa tahun, bulan, dan lain sebagainya. Kemudian cara menarik garis tren dengan tangan bebas merupakan cara yang paling mudah, tetapi tidak akurat dan sifatnya sangat subjektif. Maksudnya, kalau ada lebih dari satu orang diminta untuk menarik garis tren dengan cara ini, akan diperoleh garis tren lebih dari satu. Sebab masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan anggapannya garis mana yang mewakili diagram pencar atau scatter diagram tersebut. Tabel berikut menunjukkan data jumlah mahasiswa jurusan Perhotelan Diploma 3 yang berhasil lolos seleksi untuk training pada berbagai hotel dan restoran di Singapura tahun 2010. Untuk keperluan tersebut, tabel di atas perlu disempurnakan dengan ketentuan berikut. X yaitu untuk waktu atau tahun data berkala sebagai sumbu datar. Kemudian Y yaitu nilai data berkala sebagai sumbu tegak. Untuk waktu bulan Januari, sebagai titik asal yaitu X sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1 yaitu menyatakan bulan Februari, X sama dengan 2 yaitu menyatakan sebagai Maret, dan seterusnya. Akan memperoleh tabel sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka tampak grafik diagram pencar akan sebagai berikut. Dikarenakan menggunakan tangan bebas, jadi sifatnya subjektif dan masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan anggapannya garis mana yang mewakili diagram pencar.
Menurut saya, menarik garis ini karena mendekati semua titik koordinat. Dalam membuat persamaan tren metode tangan bebas melalui penentuan dua titik secara sembarang. Dalam contoh di atas, misalnya titik pertama, yaitu X-nya 3, Y-nya 16. Kemudian yang titik kedua, yaitu 8, 26. Persamaan tren dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu YH sama dengan A plus BX. Kemudian rumus yang kedua yaitu YH dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikalikan X min X1. Penyelesaian melalui metode tangan bebas hasilnya akan sebagai berikut. Kita menggunakan rumus yang pertama dahulu. YH sama dengan A plus BX. 16 sama dengan A plus 3B. 26 A plus 8B dikurangi. Sama dengan min 10. Ini min 5B. B sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari yang A. 26 sama dengan A plus 8B. 26 sama dengan A ditambah 8 dikalikan 2. 26 sama dengan A ditambah 16. A sama dengan 10. Ini yang A, ini yang B. Kemudian rumus yang kedua. Jadi persamaan trennya yaitu YH sama dengan 10 ditambah 2X. Kemudian YH dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X1. Ini rumus yang kedua. Jadi YH sama dengan 16. YH dikurangi 16 sama dengan 26 dikurangi 16 per 8 dikurangi 3 dikalikan X min 3. YH sama dengan dikurangi 16 sama dengan 10 per 5 dikalikan X min 3. Jadi YH sama dengan 2X min 6 ditambah 16. YH sama dengan 10 ditambah 2X. Dengan menggunakan persamaan tren yang sudah ditemukan di atas, kita dapat menentukan nilai-nilai tren sampai dengan bulan Desember 2010. Yakni, tadi kita sudah mengetahui sampai bulan September. Sekarang kita akan mencari pada bulan Oktober. Yaitu YH sama dengan 10 ditambah 2X. YH sama dengan 10 ditambah 2X pada bulan Oktober yaitu 9. Di YH sama dengan 10 ditambah 18. YH sama dengan 28. Ini pada bulan Oktober. Sekarang pada bulan November. YH sama dengan 10 plus 2X. YH sama dengan 10 ditambah 2 dikalikan 10 sama dengan 10 ditambah 20. YH sama dengan 30. Sekarang pada bulan Desember. Bulan Desember mengetahui X-nya sama dengan 11. Jadi 10 ditambah 2 dikalikan 11. YH sama dengan 10 ditambah 22. YH sama dengan 32.